Aku salah apa? Ku tak paham cinta. Bolehkah kau jelaskan? Papip dan kita semua tahu besar banget datanya, semua datanya yang kami terima dan hype-nya. Kayaknya film itu, series itu belum closure. Jadi kami punya cerita yang mau naik level, dan dari sini pemain kayaknya saya untuk meyakinkan mereka, saya ingat harus something different. Jadi kita bicara, udahlah masuk ke layar lebar. Iya, nggak mau. Reza nggak mau kalau series itu. Jadi bagi saya sayang banget kita berhenti di sana. IP yang sangat besar, punya potensi, dan ceritanya belum closure. Memang udah selesai, tapi masih ada sesuatu yang belum. Masih perlu dibicarakan, masih perlu dituntaskan oleh karakter-karakter di lain putus. Dan bagi saya sayang banget kalau kita selesaikan. Akhirnya ceritanya kita semua sepakat dan skripnya jadinya luar biasa, dan yes, it's a movie gitu loh. Karena konsep series, sinetron beda, series beda, film beda. Ini memang closure-nya sesuai untuk layar lebar. Saya mau kamu jadi Kinan, betul, saya ingat itu sekarang. Dan setelah 1 minggu atau beberapa hari, ya benar, Desember, 3 hari kemudian WA Sanjay tulis kata-katanya, is the best script, I love the script, bla 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 bla. Saya sangat terharu baca WhatsApp itu di forward, dan saya makin yakin bahwa pilihan kita semua untuk Kinan Rehanun jadi Kinan is the best choice. So semangat, Reza sangat semangat. So endingnya, kok tahu ada beberapa. Nah, kami banyak lah bedah skripnya, cuman udahlah, jangan spoiler deh. Udah. Iya, keceplosan itu bahaya tuh. Udah, itu no comment. Thank you. dan Tante Lydia are getting married. Papip mau Raya datang ke pernikahan Papip sama Tante Lydia, if you're okay. Loh, kok kakak nangis? Kenapa sayang? Jadi Papip bilang dia mau. Spoiler, ini penting banget supaya orang lebih exciting lah nontonnya. Bagi saya, kami pengen kasih lihat karakternya Aris tuh bisa rubah atau enggak. Nah, itu tuh lebih. Can Aris be... Aris can sadar nggak? Aris atau Aris? Waduh. Aris or Aris sadar nih. Nah, itu endingnya tuh lebih dalam dari sekedar oh ada siapa nih. Jadi ini penonton. So jangan spoiler, tapi ada moralnya lah. Ada bukan moral aja, tapi ada. It's quite deep bagi saya ending itu. Bukan sekedar gue mau bikin ini potensi sequel. Bukan, nggak ada kok cerita. Ini closure bagi saya. Jadi lebih ke sana. Thank you Pak, kayaknya sudah clear. Tadi Pak, ada, silakan Mas. Iya, kenapa tadi Mbak langsung sampai buka masker dipakai lagi? Diterusin dulu kalimatnya. Ya jangan ya, ya udahlah kalau spoiler jangan. Gila. Bangga dengan hasil film Indonesia. Sampai sekarang kalau nggak salah sudah lebih dari 50 juta penonton. Tahun lalu kalau nggak salah film Indonesia mencapai 53 juta penonton. Mudah-mudahan dengan masih ada beberapa film lagi tahun ini, kontribusi Layangan Putus bisa mencapai penonton tertinggi sepanjang masa dari segi film Indonesia. Dan harapan saya bahwa kami membuat film terus yang baik, yang bisa menginspirasi dan yang pasti mengentertain masyarakat Indonesia, dan bisa bukan hanya di Indonesia tapi produk kami bisa travel juga.
Itu aja, sekali lagi terima kasih kepada all cast, kru, sutradara semuanya atas dukungan film Layangan Putus The Movie. Thank you. Tadi Papi bilang dia mau nikah sama Tante Lydia. Terus perasaan kakak gimana? Dita bener, I feel like a loser. Datang ke pernikahan mantan, perasaan saya masih ingat banget itu bulan Desember saya dipanggil semuanya Pak Manoj sama Kak Sanjay juga. Kalimat pertama yang Pak Manoj kasih ke saya adalah I want you to be Kinan. Pemain aktor siapapun yang ditawarin untuk menjadi Kinan itu pasti tidak akan bisa nolak karena memang karakternya sendiri kan sudah sangat kuat gitu Kinan ini. Jadi memang pada saat dikasih cuplikan satu line dua line dari skripnya, saya nggak pikir panjang, I wanna do this, Pak. Memang saya nggak ada pemikiran sebelum ini main sama siapa gitu. Memang karena karakternya sudah kuat dan jalan ceritanya memang saya belum pernah mendapatkan drama yang sebegitu bagusnya di film Layangan Putus. Jadi ini sesuatu yang sangat pengalaman yang sangat berharga buat saya. Terima kasih Mas Adi. Menahan emosi untuk tidak emosi sama Lydia mungkin ya kalian ceritanya. Tapi itu Kinan ke Lydia ya. Kalau dari Hanun itu alhamdulillah nggak ada kesulitannya karena memang sudah dikasih kebebasan juga untuk menginterpretasikan Kinan dengan dari Pak Benny juga saya sangat bersyukur banget dapat bekerja sama lagi dengan Pak Benny dan lawan main saya yang luar biasa. Jadi itu sama sekali tidak serasa sebagai suatu kesusahan atau kesulitan untuk menjalankan produksi ini. Terima kasih. Dita bener, I feel like a loser. Datang ke pernikahan mantan, bersikap seakan gue baik-baik aja, padahal... Jangan sampai lo ngerasa sendirian, gak punya siapa-siapa, terus lo mikir, aduh rujuk sama Aris, awas ya, gak ada. Ngucapin selamat buat Pak Manoj, MD, Pak Benny, dan semuanya Mbak Oka juga. Masya Allah ceritanya ya surprise lagi ceritanya, dan terima kasih sudah menghidupkan Kinan yang begitu kuat gitu. Jadi sosok Kinan yang kuat itu kelihatan banget di film ini. Jadi jangan lupa untuk ditonton karena Kinan gak selemah itu kok. Wah, oke, penanya terakhir, silakan. Istilah bahasa Jawanya tukmis, tuklimis. Tidak boleh melihat yang kemilau. Itu persepsi masing-masing. Ya, itu persepsi saya. Iya, betul. Intinya ada beberapa orang yang bakal punya persepsi yang beda-beda. Ya. Jadi ini yang menarik ada di film Layangan Putus ini. Abu-abu, bukan harus hitam putih, karena nggak selalu hitam putih. Jadi di film ini ada banyak hal yang abu-abu. Benar-benar kejadian ini tuh based on real life events. Bisa dibilang based on true story. Kami permakan, kami olah lagi, difilmkan, dan banyak adegan ini dari kisah nyata tapi kami sesuaikan. Karakternya juga, nah ini banyak orang bakal beberapa penonton akan punya persepsi masing-masing. Itu aja. Ya, setuju. Tapi dengan pertama mahal, tidak boleh dibicarakan. Oke. Nanti bakal gitu. Sendirian, gak punya siapa-siapa, terus lo mikir, aduh rujuk sama Aris, awas ya, gak ada. Banyak gaya, cantik. Kalau ditanya gimana rasanya membangun chemistry, saya beruntung punya lawan main seperti Hanun, di mana saya nyaris tidak butuh bekerja ekstra atau mencari-cari kira-kira apa ya hal yang perlu dilakukan atau diskusi seperti apa supaya chemistry kami bisa terbangun. Pertama karena saya sudah pernah bekerja dengan Rehanun sebelumnya di proyek yang berbeda, sehingga saya merasa saya sudah punya lawan main yang sangat safe, a brilliant actress, sehingga
kerjasamanya sangat mudah, membangun chemistry-nya juga luar biasa sangat mudah. Hanun sudah tahu persis saat ini Kinan ada di stage mana gitu. Jadi saya betul-betul merasa wah, dia udah tahu nih apa yang mau dia lakukan. Jadi saya ikut dalam irama itu juga, dan saya rasa begitu pun dengan Kinan ada di dengan Lydia ada di stage yang berbeda juga, sehingga semuanya udah terjadi dengan sangat organik gitu. Gak ada pekerjaan rumah ekstra untuk membangun chemistry. Dan seperti yang dikatakan Pak Manoj, berat untuk saya melakukan season kedua dari Layangan Putus. Memang waktu itu agak berat awalnya, kayak Pak, really another season gitu. Tapi maybe it would be a different story ketika ini menjadi sebuah film gitu. Dan ternyata hal tersebut terwujud. I'm very happy to be involved in this project. Gitu Mas, terima kasih. Perempuan ini mau sampai kapan kamu ganggu keluarga saya? Kamu lihat nggak dia sedihnya kayak apa tadi? Iya, maksud aku bukan kayak gitu, aku juga tahu. Ya terus maksud kamu apa? Aku sayang juga sama Raya. Cuma aku ngerasa dia selalu jauh aja, she's always so distant. Ya jelas lah, itu karena kita yang harus ngerti. Aku bisa jawab, memang yang aku rasain setelah aku baca skripnya dari yang Layangan Putus The Movie ini, memang tentu ada, mungkin bukan perbedaan karakter, tapi perkembangan karakter dari Lydia gitu ya. Karena kalau yang aku lihat, kalau dari seriesnya, Lydia itu dulu mungkin yang ditunjukkan hanya sisi-sisi gelapnya saja gitu ya, kalau di series. Nah, kalau di filmnya ini aku merasa nih ada beberapa perkembangan yang terjadi di dalam hidupnya dia, perasaannya juga pasti berkembang tentunya setelah melanjutkan hidupnya dengan Mas Aris. Gimana ya biar nggak spoiler, pokoknya gitu ya, udah nonton kan tadi filmnya. Nah, menurutku di filmnya ini juga Lydia tuh akhirnya punya kesempatan untuk semacam mengambil simpati kali ya dari penonton, bukan dengan sengaja mengambil simpati, tapi kayak ngasih tahu kayak ini loh yang gue rasain gitu. Kayak sebenarnya Lydia tuh walaupun merebut orang, walaupun merebut, tapi juga sebenarnya wanita biasa yang kemauannya simple, yang juga punya perasaan, yang maunya kalau sayang sama orang ya disayangin balik juga gitu. Ya jadi kurang lebih begitu ya. Pokoknya emang pasti ada itu, ada perkembangan karakter dari yang di series sama yang di film. Pokoknya nonton sendiri. Udah, tapi kalau menurut Mama, kira-kira Mas Aris bakal balik lagi nggak sama Mbak Kinan? Kamu harus siap dengan konsekuensinya. Terus gimana ya caranya mastiin kalau Mas Aris tuh udah nggak ada perasaan lagi sama dia? Kamu nggak akan bisa ngendaliin perasaannya Aris.